Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Pengabdi Voli. Apa kabarnya teman-teman semua, para penggemar voli Indonesia, para penggemar timnas Indonesia, dan juga khususnya para penggemar klub-klub voli atau tim voli yang akan bertanding di Proliga 2025 nanti. Oke, hari ini saya akan membahas tentang Proliga 2025 yang akan diselenggarakan mulai tanggal 3 Januari mendatang. Ini ada kabar yang sangat buruk untuk para volley-mania, untuk para penggemar voli, karena ternyata jumlah tim yang mengikuti Proliga 2025 itu berkurang cukup banyak. Jadi berdasarkan pengumuman yang sudah disampaikan secara resmi oleh PBVSI, ternyata ada 4 tim putra dan putri yang akhirnya memutuskan untuk mundur atau tidak mengikuti Proliga 2025 nanti. 4 tim itu adalah tim putra dan putri Jakarta Stinbin, kemudian juga ada Jakarta Pertamina Pertamax, dan tim terakhir yang mundur itu adalah Kudus Sukun Badak. Keputusan 4 tim itu untuk mundur dari pergelaran Proliga 2025 itu menimbulkan sangat banyak reaksi negatif dari para volley-mania, terutama di media sosial. Banyak banget fans voli Indonesia yang menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan kekecewaannya, karena Proliga 2025 khususnya di sektor putra itu jumlah pesertanya itu semakin sedikit. Jadi dengan keputusan yang sudah diambil oleh klub-klub tersebut untuk mundur dari Proliga 2025, sektor putra itu hanya akan diikuti oleh 5 tim, yaitu Jakarta Lavani, kemudian ada Jakarta Bayangkara Presisi, kemudian ada Palembang Bang Sumsel Bubble, kemudian juga ada Surabaya Samator, dan ada Garuda Jaya. Di sisi lain, untuk tim putri pesertanya itu lebih banyak karena ada 7 tim yang nantinya akan bertanding di Proliga 2025. Di antaranya adalah Gresik Petrokimia, kemudian juga ada Jakarta Electric PLN, selain itu juga ada Jakarta Popsivo Poluan, dan juga ada tim pendatang baru yaitu Jogja Falcons. Nah, seperti yang tadi saya bilang bahwa ada banyak reaksi yang sangat negatif dari para penggemar voli Indonesia setelah PBVSI itu memberikan pengumuman bahwa ada tim yang akhirnya mundur dari Proliga tahun 2025 nanti. Banyak penggemar voli Indonesia yang menganggap khususnya di sektor putra itu nanti persaingannya tidak akan berjalan dengan sengit, dan anggapan itu sangat masuk akal karena dari 5 tim nanti hanya ada 4 yang akan melaju atau melangkah ke Final Four. Tentu saja persaingan menjadi tidak ketat karena apa? Setiap tim itu hanya perlu menyingkirkan 1 tim lainnya agar bisa mendapatkan tiket ke Final Four. Kita bisa membayangkan kalau persaingan tidak ketat tentu saja memang akan berpengaruh ke kualitas kompetisi di Indonesia, dan itu sudah menjadi sebuah sorotan tersendiri dari para volley-mania di media sosial ketika mereka menumpahkan keluh kesahnya, unek-uneknya, dan juga menyampaikan kritiknya. Selain itu juga kalau kita bicara tentang persaingan, ini akan menimbulkan sebuah persaingan yang quote-unquote sangat tidak baik. Karena apa? Persaingan menjadi tidak kompetitif ketika setiap tim itu hanya perlu menyingkirkan 1 tim untuk mendapatkan tiket ke Final Four. Tentu akan sangat berbeda jauh jika sebuah kompetisi itu diikuti oleh banyak tim, oleh banyak klub, sehingga persaingan itu akan semakin sengit karena setiap klub itu akan berlomba-lomba dengan banyak tim untuk mendapatkan target atau untuk mendapatkan tiket ke Final Four. Selain itu juga sisi negatifnya adalah ada banyak pemain voli yang akhirnya tidak tertampung dan mereka tidak bisa bermain di Proliga khususnya di sektor putra, karena jumlah timnya itu hanya akan ada 5 tim saja. Tapi juga ada volley-mania yang menyampaikan bahwa masih ada sisi positif dari jumlah peserta Proliga sektor putra yang hanya 5 tim saja. Salah satunya adalah bahwa nanti pemain yang akan bergabung, khususnya pemain lokal yang akan bertanding di Proliga itu benar-benar pemain terbaik, dan tidak sembarang pemain itu bisa untuk masuk ke Proliga tahun 2025 nanti. Nah, selain itu juga kalau kita bicara tentang keputusan beberapa tim untuk mundur, memang yang paling menjadi sorotan utama itu adalah keputusan tim putra dan tim putri Jakarta Stinbin yang memutuskan untuk menarik diri atau tidak menjadi peserta Proliga tahun 2025 nanti. Padahal kita ketahui khusus untuk tim putri pada tahun lalu di Proliga 2024, saat itu tim putri Jakarta Bin itu berhasil menjadi juara, yang saat itu tim putri Jakarta Bin itu masih diperkuat oleh Megawati Hangestri Pertiwi atau Megatron.
Di sisi lain, tim Jakarta Stin Bin sektor putra itu juga memiliki kekuatan yang sebenarnya sangat luar biasa karena mereka diisi oleh para pemain bintang di sektor lokalnya seperti Rifanur Wulki, kemudian juga ada Farhan Halim, kemudian juga ada Doni Haryono dan juga ada Dimas Saputra. Tapi memang saat itu Jakarta Stin Bin sektor putra itu gagal mengawinkan gelar juara seperti sektor putri karena langkah mereka itu hanya mentok di fase Final Four. Nah, ada banyak analisis, ada banyak dugaan, ada banyak prediksi yang disampaikan oleh para volley-mania di media sosial tentang keputusan manajemen Jakarta Stin Bin untuk tidak lagi menjadi peserta Proliga 2025. Dari berbagai analisis, dari berbagai prediksi, saya menyimpulkan ada dua analisis yang benar-benar masuk akal dan mungkin itu memang mendekati kenyataan. Jadi analisis pertama adalah karena memang saat ini di BIN itu memang sudah mengalami pergantian pucuk kepemimpinan. Seperti yang kita ketahui pada tahun lalu itu kepala BIN itu masih dijabat oleh Pak Budi Gunawan, tapi saat ini di pemerintahan baru era Prabowo Subianto, kepala BIN itu diberikan kepada Muhammad Herindra. Nah, seperti yang biasa terjadi di sebuah lembaga atau institusi ataupun di berbagai organisasi, ketika pucuk kepemimpinan itu berganti, tentu saja kebijakannya itu juga akan menyesuaikan. Nah, kebijakannya yang terjadi di BIN itu kemungkinan juga berganti dan itu berpengaruh terhadap peluang untuk Jakarta Stin Bin bergabung di Proliga 2025 yang akhirnya memang Jakarta Stin Bin itu memutuskan untuk tidak diikutsertakan di kompetisi musim baru nanti. Selain itu juga ada banyak anggapan dari para volley-mania yang menyebutkan bahwa kepala BIN yang sekarang yaitu Pak Muhammad Herindra itu tidak menyukai volley, tidak seperti ketika tidak seperti ketika BIN itu masih dikepalai oleh Pak Budi Gunawan. Tentu saja itu adalah analisis yang memang belum terbukti secara valid karena sampai saat ini BIN sendiri itu belum memberikan keterangan secara resmi, belum memberikan pernyataan yang utuh tentang keputusan mereka untuk tidak mengikutsertakan tim voli putra dan putri untuk berlaga di Proliga 2025 nanti. Nah, analisis kedua atau prediksi kedua ataupun dugaan dari netizen tentang keputusan BIN untuk tidak mengikuti Proliga 2025 adalah hasil yang didapatkan oleh sektor putra pada musim lalu. Seperti yang tadi saya bilang bahwa Jakarta Stin Bin sektor putra pada musim lalu di Proliga 2024 sebenarnya memang digadang-gadang akan menjadi juara karena mereka bisa dikatakan merupakan sebuah Los Galacticos karena dihuni oleh para pemain lokal yang memiliki kemampuan sangat istimewa dan bahkan bisa disebut sebagai kumpulan pemain lokal terbaik yang ada di Indonesia. Nah, kalau menurut teman-teman semua bagaimana tentang keputusan tim-tim yang akhirnya memutuskan untuk tidak mengikuti Proliga 2025 nanti? Menurut teman-teman semua bagaimana kira-kira persaingan yang ada di Proliga 2025 mendatang? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar Proliga berjalan dengan lancar dan juga tidak lupa kita doakan agar Timnas Voli Indonesia bisa mendapatkan prestasi tidak hanya di level Asia Tenggara tapi juga di level Asia dan juga di level dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.